Keren ya kalau anak bimbingan konseling nih kalau menjelaskan masalah psikologi nih. Asal jangan dicek di Google lah, nanti takut salah. Mungkin kalau titik terendah itu nggak ada. Masalah cuma masalah perempuan. Masalah perempuan. Tuhan, kenapa hidupku begini banget? Cobaan apa lagi nih Tuhan? Lebih baik aku mati saja. Jangan, semua pasti ada jalan keluarnya. Hai, kenapa ini terlalu drama? Kita opening aja nih podcast. Gas kan. Ya biar ribet aja sama pembahasan kita hari ini. Oh iya sih. Yang penasaran dengan pembahasan kita hari ini, kita opening dulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pantun dulu seperti biasa ya. Minum air es sambil makan ikan kakap. Ini podcast Bukan sembarang cakap. Tepuk tangan dulu, para bocah tepuk tangan dulu. Oke guys, selamat datang di CP Castro Podcast bersama saya Robi Segara dan dua host kita. Saya Jackson. Saya Iqbal. Dan kita bertiga seperti biasa akan ngobrol sesuatu yang lagi viral dan juga asik untuk dibicarakan. Iya. Kalau minggu lalu kita bicara tentang 47 detik dan saat itu Jack excited sekali tentang tema itu. Oke, sesuai sama topik kita pada malam hari ini. Ya. Kita bicaranya tentang apa itu, Jackson? Tentang mental health. Mental health, iya, kesehatan mental. Berbicara tentang kesehatan mental itu apa sih? Gitu. Kita sebelum kita baca definisi menurut pakar, kita pengen tahu dulu menurut dari masing-masing host kita. Dari Iqbal dulu, boleh? Nah, Iqbal dulu boleh. Iqbal ya sekarang ya. Iqbal. Tapi kalau menurut aku mental health tuh ya perihal ya kesehatan mental. Agak bingung ya, Bunda. Oke. Iya, tentang gimana cara kita bisa gimana cara jelasinnya ya? Pokoknya intinya mental health sesuai dengan kata-katanya aja. Ada mental dan ada health. Ada health-nya. Jadi kesehatan mental seperti itu. Mental dalam keadaan baik-baik saja. Dan tidak kenapa-napa gitu ya. Oke, menarik. Jackson. Jackson silakan. Kurang lama sama sih. Nggak boleh. Tidak boleh sama. Soalnya Anda tadi begitu dapat menghayatannya menjadi laki-laki yang depresi gitu ya. Saya bingung juga ekspresinya itu lagi depresi atau sakau ya, kan mirip. Ya mentalnya aman. Mentalnya aman. Oke. Nggak ada masalah gitu. Kayak hidupnya nyaman. Oke. Mental yang aman itu seperti apa sih, Jackson? Gimana jelasinnya? Emang ada mental yang nggak aman? Ada. Apa tuh? Coba deskripsikan mental nggak aman itu apa, dan seperti apa, dan mental aman itu seperti apa? Mental yang nggak aman ya. Iya. Mental yang nggak aman itu kayak kurang percaya diri. Terus apa namanya? Menutup diri untuk bersosialisasi gitu. Oh. Karena dia kerasa nggak safe, akhirnya dia menarik diri dari sosial. Sosial gitu. Menarik. Yang aman gimana? Kebalikannya pasti ya? Ya pasti kebalikannya. Oke. Kalau menurut Anda? Kita tanya dulu menurut pakar psikologi. Ini pernah jadi mentor bimbingan konseling ya? Iya dong, background saya Pasti itu. kalau bahas masalah mental illness, Robi pasti lebih jago. Coba bisa dijelasin. Lebih paham lah ya. No. Ini sebelum kita baca menurut para ahli ya. Tapi ini sepengetahuan aku karena aku udah lama gak sekolah, jadi kalau lupa correct me if I wrong. Jadi kesehatan mental itu adalah ketika seseorang itu punya self awareness terhadap diri dia. Self awareness itu adalah dia tahu kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Lalu kemudian dia tahu respon apa yang ia kasih ketika orang bersikap
terhadap dirinya, baik itu sikap negatif maupun positif. Dan ketika seseorang manusia sudah punya self awareness yang cukup tinggi, maka dia bisa dikatakan sehat secara mental, berarti sudah memiliki mental health gitu. Mental health. Wow. Tangan dulu dong. Penonton sebelah sini boleh tepuk tangan. Gitu. Keren ya kalau anak di Iya. konseling nih kalau menjelaskan masalah psikologi nih. Asal jangan dicek di Google lah, nanti takut salah. Iya, itu sih menurut aku. Kita masuk ke fokus grup Gossip Sorry. discussion. Salah Anda edit. lupa. Saya lupa. Oke, sekarang timingnya FGD, fokus Gossip gossip discussion. Kita baca dulu ada artikel. Ini adalah akibat dari mental illness ya. Jadi ada beberapa kasus. Yang pertama, ada bocah SMP yang diisukan bunuh diri loncat dari gedung sekolah. Wow, karena mental illness. Dikabarkan karena mental illness. Ini correct or not, tapi yang jelas selain berita bocah ini kan ada loh beberapa kasus ya Jack ya, artis seleb TikTok yang masih nggak bocil, di anak kuliahan ya kalau nggak salah ya waktu yang itu ya. loncat dari jembatan. Yes. Ya, I know that. Yes. The news. Wow. Berarti mental illness sepenting itu ya, Dan semenyeramkan itu. semenyeramkan itu juga. Oke, kita bahas satu-satu ya. Itu Jackson, titik terendah dalam hidup itu pernah nggak sih dialamin seorang Jackson Nicole? Kayak hidup aku aman-aman aja sekarang ini. Aman-aman aja. Mungkin kalau titik terendah itu nggak ada. Masalah cuma masalah perempuan. Masalah perempuan. Kalau masalah hidup kayaknya nggak terlalu berat-berat, nggak terlalu berat-berat lah. Kalau di asmaranya sendiri, Jack pernah nggak ngerasa kayak, aduh, kenapa kehidupan ini seperti ini gitu? Iya. Kalau menyalahkan kehidupan nggak sih, cuman kayak galau berat, Galau berat. sakit hati, sampai parah-parahnya sampai tiga hari merenung di kamar gitu. 3 hari merenung di kamar. Mandi nggak? After merenung. Bisa mandi nggak saat itu? Oh, enggak. Kalau mandi di hari kedua kalau nggak salah. Di hari kedua bener-bener nggak mandi ya. Nggak mandi dia. Sampai saat ini masih terasa ya Jack ya? Sakit. Kalau saat ini kalau sakit udah ini sih udah sembuh, cuman ya udah move on lah, udah bisa lah sembuh dari keadaan. Tapi saat itu ada kepikiran malam-malam ke jembatan siang nggak? Oh enggak lah, enggak sampai sejauh itu. Cuman Ada pelampiasannya. Ini apa dulu nih? Kan ada banyak interpretasinya. Dimas? itu salah. Hah? Itu salah. Apa nih karaoke? Karaoke. Atau gimana? Minum. Oke. Tapi memang nggak pernah sampai ke titik yang aku harus cari jembatan, aku harus nyari, mohon maaf, pisau nih, aku harus nyari tali, nggak pernah ya. Oke, nggak pernah. Pernah sejauh itu sih. Nggak pernah sejauh itu. So, titik terendah dalam hidup seorang Iqbal Rapedio, seorang vokalis terkenal Pekanbaru, guys. Budgetnya bisa dipercaya, yang ada wedding boleh. 3 digit ya. Iya, Amin. Diaminin aja dulu ya. Oke. Kalau titik terendah tuh kayaknya kalau untuk hidup aku pribadi ini cukup fluktuatif ya, naik turun. Kalau titik terendah ini nggak apa ya. It's okay. Waktu ibu aku udah nggak ada. Oh, I'm sorry. Oh, iya. Oke. Apa yang dirasakan seorang Iqbal saat itu? Oh, itu luar biasa sih, hancurnya. Ya, ada yang menyusul gitu. Belum ada ya. Tolong, ini Jangan setelah ya. ini jangan digelap-gelapkan ya. Jangan, ini terang soalnya ruangan ini ya, Alde. Agak merinding, Alde. Almarhumah Mama Iqbal itu, dia manggilnya Mama sebenarnya, guys. Nggak mau manggil Mama aja. Almarhumah Mama Iqbal itu sangat overprotective. Iya. Jack sama dia. Jadi kalau kita ngumpul, kita pulang waktu itu di SMA jam berapa ya? Belum ada full day ya.
Belum. Belum ada full day. Telat 1 jam aja itu mamanya neror orang-orang di sekeliling dia. Seakan-akan anaknya dalam keadaan bahaya, padahal anaknya safe sama kami. Kita nggak ke diskotik ya, kita nggak karaoke gitu. Mamanya tahu kita masih di teras rumah salah satu dari teman kita, masih di teras sekolah bahkan. Tapi mamanya memang secinta itu karena memang anak bungsu gitu. Tapi ketika saat ini beliau sudah tidak ada, kegiatan itu pasti dirindukan lagi sama Iqbal gitu. Iqbal, apa yang dikangenin sama mama? Bisa langsung ke yang lain pertanyaannya? Enggak, kita tuntasin dulu. Oh gitu. Yang dikangenin, yang paling dikangenin dari seorang mama itu apa? Masakan sih pastinya. Bener lagi, bukan hanya dia, aku juga kangen karena aku Kangen, sering kan? makan di rumah dia enak. Iya. Yang sedangkan orang Robi aja jauh dari orang tua pasti kangen masakan mama kan. sih. Ini gimana kalau udah beda dimensi gitu? Iya sih. Gimana tuh cara bisa dapetin makanannya gitu kan? Melalui doa kan nggak tidak bisa gitu. Terus kalau kamu rindu gimana sih? Kalau kamu rindu, biasanya apa yang kamu lakuin kalau rindu sama mama gitu? Apa ya? Kalau rindu ya biasanya doa sih. Doa aja. Coba kira-kira kalau dari Robi sendiri nih, titik terendah dalam hidupnya di posisi yang mana gitu? Titik terendah ada banyak, tapi kalau aku coba untuk levelin apa sih istilahnya, dari aku SD Jack SD itu aku kehilangan orang yang kami sayang satu keluarga gitu. Jadi kayaknya ini pertama kali aku sharing deh. Iya sih. Sharing Aku deh. belum pernah dengar cerita ini. Di sini bahkan di real aku nggak pernah sharing ini cukup sensitif, tapi karena memang aku Jack tahu ya, aku tuh sekarang mencoba untuk jadi content creator di TikTok campaign terhadap bahaya narkoba. So, kenapa aku termotivasi untuk sharing hal itu bahaya narkoboy? Karena di keluarga kami tuh ngalamin hal yang menyakitkan karena narkoba, Jack. Waktu SD kalau nggak salah, SD apa SMP gitu, kami kehilangan abang kandung yang sampai sekarang belum kami temukan. Kita nggak tahu apakah beliau still alive, masih hidup atau nggak tahu. Tapi yang jelas kita satu keluarga, harapan kami kalau memang masih hidup kita mau bertemu. Hello abang, kalau abang masih hidup dan masih bisa nonton aku. Yang penting kita satu keluarga, tujuannya benar-benar pengen ketemu, dan kalau misalnya sudah ditakdirkan sudah bersama Allah gitu ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Itu titik terendah aja, karena di saat itu kehilangan seseorang yang tidak tahu statusnya itu lebih menyakitkan ketimbang kehilangan seseorang kita tahu statusnya. Ya kita nggak bisa compare luka kita sama luka orang lain perihal kehilangan. Tapi yang aku pikir adalah kalau misalnya ada orang lain kehilangan orang yang dia sayang, terus ada tanda kalau seseorang ini meninggal, ada kuburannya yang bisa kita kunjungin kapan kita mau. At least ada fisiknya. Ini nggak ada sama sekali, Jack. Jadi kenapa nggak dicari? Karena waktu itu ekonomi keluarga benar-benar di titik yang paling terendah gitu. Ustaz kan mau buat flyeran, minta tolong ke polisi, kan butuh proses gitu ya. Kita effort untuk nyari semampu kami, tapi kalau untuk effort pakai ngirimin tim ke seluruh Indonesia misalnya untuk nyari sesosok abang tuh, saat itu emang benar-benar nggak bisa ya. Jadi kita benar-benar sepasrah itu. Memang keadaan juga waktu itu sedang sulit juga ya berarti. Ya. Oke guys, yang nonton ingat, narkoba itu seril itu. Efeknya jangan nyentuh sama sekali, karena selain kalian kehilangan diri kalian sendiri, juga kalian menciptakan luka yang paling besar di keluarga kalian. Ini kita balik ke Jack part 2 atau gimana? Jack part 2. Dia sepertinya sudah mendapatkan gambaran Ya. gitu ya. Tadi kan kita disuruh mancing gitu. Silahkan. Oke.
Ini kita lanjut aja deh. Jackson Nicole, kalau Anda masih bengong untuk ngejawab apapun, berarti Anda melakukan pembohongan publik. Karena kita sudah durasinya cukup panjang untuk menjelaskan tentang titik terendah dalam hidup kita masing-masing. Udah mancing mania dari Iya. tadi, silahkan. Mancing mania, yes. Apa sih bapak kali jokesnya? Sesuai usia biasanya kalau jokes ya. Oke. Aku tuh dulu sering dibully karena miskin lah, nggak ada duit itu. Jadi kami tuh tinggal dulu di kebun, Robi. Oh. Jadi aku tuh nggak ada waktu kecil, nggak ada kawan, nggak ada teman main, nggak ada apa-apa, cuma sendiri gitu. Jadi masa kecil aku tuh bisa dibilang waktu itu tuh emang nggak ada buat bergaul sama kawan, sosial gitu, nggak ada. Cuma sendiri di kebun, kayak main-main sendiri, mau ngapain sendiri gitu. Harusnya kan anak-anak kecil ini tinggal di lingkungan yang ada teman-temannya biasanya. gitu ya, di komplek atau di desa tapi ada tetangganya. Ini di kebun. Berarti waktu itu memang nggak ada tetangga atau gimana? Nggak ada, Iqbal. Kami itu tinggal waktu itu kan ekonomi emang susah kali gitu kan. Waktu orang tua berjuang lah buat ini. Jadi kami itu ada kebun apa namanya? Waktu itu padi. Jadi kami tinggal di sana. Pulang itu palingan sekali sebulan, pulang ke kampung gitu. Buat beli buat bahan-bahan makanan lah gitu. Jadi lihat orang banyak itu sekali sebulan cuma. Oh, berarti orang tua buka lahan. Buka lahan ya. Buka lahan, kemudian berkebun di sana. Tinggal juga di sana. Memang benar-benar itu di lokasi yang jauh dari pemukiman. Jadi datang ke lokasi rame itu karena memang beli keperluan untuk sebulanan. Tadi aku sempat bahas tentang self awareness ya. Self awareness itu adalah kondisi di mana seseorang punya kesadaran tentang kelebihan dan kekurangan yang dia punya. Jack punya kesadaran itu nggak? Tahu nggak kelebihan Jack itu apa dan kekurangan Jack itu apa? Sampai sekarang itu sih yang belum aku tahu. Serius? Jangan sampai kita bongkar story Cipri Nika langsung dengan sombongnya gitu. Nggak serius. Coba di spill 3 kelebihan seorang Jackson Nicole menurut versi Jackson sendiri gitu. Orang lain aja lah yang lain. Iya, Nggak, kalau orang lain. Kalau menurut Robi apa gitu? Nanti ya kan nanti. Pokoknya masing-masing kita bakal spill nih. Nah, kita belajar tentang mengenali diri dulu sekarang ya. Soalnya ada teori Johari Windows ya. Johari Windows. Coba spill pakar komunikasi. Anda harusnya Teori Johari Windows. Pertama. Yang pertama ada blind side. Artinya Di mana jadi ada Johari Windows itu ada 4. Ada masing-masing kotak tuh kotak tuh adalah diri kita. Jadi ada blind side. Blind side tuh di mana kita tuh nggak tahu tentang diri kita, tapi orang lain tahu. Iya nggak sih? yes. Sebagai pakar psikologi. Yes. No, saya bukan background psikologi. Nggak kayak gitu. Jadi ada pokoknya intinya kalau teori Johari Windows tuh bilang yang pertama kita tuh ada informasi yang kita tuh tahu tentang diri kita, orang lain nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang lain tahu, kita nggak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu, orang lain tahu. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Yang keempat, nggak ada yang tahu. Dia nggak tahu, kita juga nggak tahu. Tapi kepribadian atau potensi itu ada di dalam diri kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kotak atau jendela yang orang nggak tahu tapi kita tahu. Kita tahu. Versi Jack, coba. Orang nggak tahu kita tahu gitu. Iya. 3 saja. Kan ada ribuan nih kelebihannya. 3 saja. 3 saja. Nah, nanti kita masing-masing loh, Jack. Nanti aku juga spill gitu. Aku kan segudang itu kelebihan aku kan, tapi aku sebut satu aja. Kelebihan aku apa ya? Aku palingan ini sih. Mudah senyum gitu. Penyabar mungkin. Enggak deh. Bener Al deh. Enggak. Langsung pembohongan publik disanggah. Enggak. Coba yang lebih spesifik. Yang itu kan general sekali. Semua orang bisa senyum kok. Misalnya kayak aku pandai editing gitu misalnya. Itu secara skill atau secara personality
persuasif misalnya. Ini atau aku secara persuasif dan mudah bukan memperdaya, itu negatif. Mudah Manipulasi. Itu Anda. mudah untuk membuat lawan jenis aku tuh nyaman gitu. Ini kan persuasif. Iya, bisa juga sih. Bisa juga. Masuk kelebihan Kan itu. ada banyak. Iya banyak loh kelebihan, itu kan kelebihan. Ya nggak ada kelebihan nggak? Mudah membuat lawan jenis itu ditaklukkan gitu. Ditaklukkan nggak tuh? Sebutkan 3 kelebihan Anda selama hidup 27 tahun. 6. Anda jangan menambah. Terus 26 tahun. Ya, bisa nyanyi, lumayan bisa nyanyi. Jijik. Setelah itu lumayan, terus lumayan bisa nyanyi. Siap tuh. Apa ya? Bisa bekerja sama dengan tim. Kayak CV. Lamar kerja nggak tuh? Mungkin ini cukup bisa berkomunikasi. Oke, komunikatif. Komunikatif. Ya Allah, kenapa ya tamu-tamu di sini, bukan tamu, host-host di sini itu seakan-akan ngobrol di depan Jokowi persentase program-program dia di DPR gitu. Ya. Yang ketiga, mudah bergaul kali. Nyanyi, komunikatif, mudah bergaul, sosialis. Pendengar yang baik. Pendengar yang best listener, ya sih. Dia punya banyak hal sih, banyak kelebihan sih. Itu kayaknya baru 1 dari 1000 kali ya. Kalau kelebihan aku banyak sekali. Iya, makanya aku lagi milih nih 3 terbaik saking banyaknya. Nah, coba silakan Robi. Enggak, dia dulu dong. Robi dulu dong. Berikan ngasih gambaran gitu. Aku Manipulatif. kurang ajar. Yes, karena host aku harus akuin dan ini harus diaminin juga kan. Ya, komunikatif. Ya, amin. Cukup suka public speaking. Yang kedua, sosialis. Walaupun sekarang udah berkurang dan lebih bergeser ke introvert, Agak tapi intro gitu ya. agak intro, dan jokes aku malah jokes bapak sekarang. Ya, memang sesuai usia sih. Iya. Habis itu apa lagi ya? Ketiga, apa ya? Yang ketiga, mudah bergaul, sosialis juga ya. Sosialis juga. Cuma itu deh. Persuasif. Mudah nge-influence orang. Iya, apa namanya itu? Persuasif. Iya, persuasif. Iya, persuasif ya. Sama, tunggu. Menarik lah di depan banyak orang gitu. Ya, aku tuh persuasif, mudah mempengaruhi dalam hal-hal yang positif. Agak Ya, menyinggung. karena seorang guru BK harus bisa mempersuasi murid-muridnya biar enak konselingnya. Jack. Ya. Jack. Apa? Tiga, kita butuh 3 loh, Jack. Kayaknya ini sih. Nggak ada kelebihan aku kayaknya. Oke. Ya mau terspill dari kita nih. Sorry aja kayak nggak mau aku spill deh. Susah. Apa ya? Mungkin ini bisa ngedit, sedikit bisa ngedit, Bisa bisa megang kamera. bisa menjaga kamera, kerja sama tim. Kontannya 08. Itu nggak termasuk kelebihan ya? Secara Itu kelebihan sih. Itu kelebihan untuk ngeplay Ngeplay di CV. Castro. Kalau ini yang ini loh, yang secara sosial lah, yang secara publik gitu. Bisa main gitar. Oke. Sedikit. Bisa dong collab, bisa bawa dia dong. Ya, ngafe bawa dia. Ayo masa kita main gitu. Ya kalau misalnya malam-malam nggak ada produksi mereka kan. Jadi boleh diundang kami ya. Kau yang bawa dia, bukan kau promoin ke YouTube. Terus Aku juga nggak diundang. Oke, kita sudah spill tentang isu
mental illness di 3 host ini. Ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang baru dari Kasro Podcast, silahkan di komen. Misalnya, Bang bahas ini dong, boleh. Bang undang ini dong, boleh. Bang bawa aku ke Kasro dong, aku mau sharing tentang inner child aku, tentang pengalaman traumatik aku pernah dibully dan lain-lain, itu menarik, boleh. Ya, kita open untuk semua orang, asalkan itu sharingnya tentang hal-hal yang positif. Positif tentunya. Sambil minum, kangen. Dari tadi aku minum aja loh ini. Enak, serius. Tapi enak sih. Coba. Enak nggak pakai sih? Aku red velvet. Aku coklat. Ini klepon, es klepon. Yes. Telepon. Bisa diorder di Kangen 49 Coffee and Resto, Instagramnya di bawah ini. Di bawah ini. Betul lah. Betul lah. Oke, sampai ketemu. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.